Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Nah, supaya kalian tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk kita bareng-bareng tepuk semangat. Udah pada tahu belum? Kalau belum, ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah pada semangat belum? Pastinya teman-teman harus semangat ya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu punya cerita nih. Teman-teman harap mendengarkan dengan baik dan seksama ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa sangat dingin. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Jika kalian berada dalam suasana seperti itu, apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Lebih milih yang mana? Hujan-hujanan. Oke, nah menurut teman-teman, jika kita bermain hujan-hujanan, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Kalau iya, mengapa? Jelaskan ya. Nah, dari cerita yang tadi telah Ibu bacakan dan teman-teman simak, adakah yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Yap, betul sekali. Masya Allah, pinter. Kali ini kita akan belajar tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Tema 2, subtema 3. Oke, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman pernah terkena kabut asap? Entah itu asap rokok, asap kendaraan, ataupun asap yang keluar dari corong pabrik. Apakah teman-teman pernah terkena? Pasti teman-teman pernah ya, meskipun cuma sekali gitu. Lalu jika kita terkena kabut asap, apa sih bahaya kabut asap tersebut bagi kesehatan kita? Yap, betul sekali ya. Di antara bahaya kabut asap bagi kesehatan pernafasan kita yaitu bisa menyebabkan penyakit asma gitu ya. Sulit untuk bernafas gitu. Nah, supaya teman-teman lebih paham, simak materi berikut ini dengan baik ya teman-teman. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Yuk kita baca bersama. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Nah, berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat.
tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang mengancam jiwa. Wah, mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman di lingkungan rumah teman-teman atau ketika teman-teman sedang naik motor dibonceng oleh orang tua, jika teman-teman melihat ada kabut asap, teman-teman sebaiknya langsung menutup hidung gitu ya, supaya tidak mengganggu pernafasan kita seperti itu. Nah, ini ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Apa saja? Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Lalu yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Lalu yang ketiga, kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa saja bahaya kabut asap, teman-teman harus tahu bagaimana sih caranya melindungi diri kita dari kabut asap. Apakah sudah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di antara cara kita melindungi diri dari kabut asap supaya terhindar dari gangguan pernafasan, yang pertama yaitu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama di dekat pabrik-pabrik ya, kan sering ada kabut-kabut asap seperti itu yang keluar dari corong-corong pabrik. Kemudian yang kedua, selalu pakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Tidak hanya saat pandemi saja, nanti jika pandemi sudah selesai kita harus tetap memakai masker agar terlindung dari kabut asap yang dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Itu salah satu cara kita menjaga pernafasan kita gitu. Dan yang ketiga, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang saking udah laparnya, saking pengennya makan buah-buahan atau contohnya buah mangga, semangka, pisang dan sebagainya, kelengkeng gitu, tapi nggak dicuci dulu gitu. Nah, sebaiknya kedepannya teman-teman jika ingin memakan buah atau sayuran dicuci dulu ya, supaya lebih bersih dan higienis. Lalu yang keempat, perbanyak minum air putih. Nah, kita ini sebaiknya, ada yang tahu nggak berapa liter yang harus kita minum dalam sehari? Betul, 8 liter. Banyak sekali ya. Teman-teman di sini sehari minum berapa nih? Berapa gelas? Jangan sampai nggak minum atau cuma minum 2 gelas doang. Nah, itu sangat kurang ya gitu, dan kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kelima, segera berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Nah, jika teman-teman sudah merasa nih, kok aku sesak ya gitu, kok aku sulit nafas gitu misalkan dan sebagainya, nah langsung bilang ke orang tua teman-teman supaya orang tua teman-teman mengajak kalian untuk berobat ke dokter supaya didiagnosa gitu penyakit teman-teman itu sebenarnya apa gitu, agar kalau seandainya berbahaya bisa langsung ditangani sehingga
tidak terlambat dalam pengobatan. Kemudian tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Nah, kalau teman-teman habis makan, kemudian ada lauk sisa atau nasi sisa gitu ya, teman-teman sebaiknya menutup di tutup saji ataupun di tempat-tempat atau yang tertutup, seperti misalkan boleh pakai piring ataupun yang lainnya gitu, supaya tidak terkena lalat ataupun kotoran-kotoran yang lain. Kemudian yang terakhir, lakukan perilaku hidup bersih sehat. Nah, seperti apa hidup bersih sehat itu? Contohnya, makan makanan yang bergizi, kemudian banyak mengkonsumsi buah, banyak minum, sama jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok. Kenapa? Karena orang yang merokok itu mengeluarkan asap, dan itu berbahaya gitu bagi kesehatan pernafasan ataupun tubuh kita, jantung kita, hati kita, dan sebagainya gitu ya. Sebaiknya kalau ada orang yang merokok, itu teman-teman langsung menghindar gitu. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup gitu ya. Teman-teman harus istirahat yang cukup, jangan suka begadang gitu. Maksimal jam 10 malam teman-teman sudah harus tidur gitu ya, supaya kesehatan tubuh teman-teman fit, dan ketika teman-teman besoknya belajar itu tidak ngantuk gitu, sehingga ilmunya dapat terserap dengan baik. Nah, gimana teman-teman, sudah pada paham? Sekarang ayo kita renungkan bersama, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Ada yang tahu kenapa kita harus menjaga organ pernafasan kita? Yap, betul sekali. Kita harus menjaga agar kita terhindar dari penyakit-penyakit pernafasan, seperti contohnya asma, bronkitis, ataupun yang lainnya gitu ya. Karena kalau sudah sakit itu repot. Nah, jadi teman-teman sendiri yang harus menjaga kesehatan tubuh teman-teman. Nah, setelah kita merenung, setelah kita membaca teks, setelah kita mengetahui apa saja bahaya kabut asap dan bagaimana cara mengatasinya, sekarang mari kita berlatih. Nah, dari bacaan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, sekarang teman-teman atau kalian buatlah pertanyaan dengan kata tanya: apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, teman-teman menulisnya dalam bentuk tabel ya. Bisa teman-teman lihat dalam buku tematik halaman 94 sampai 95. Di situ ada contohnya bagaimana cara menjawabnya, seperti itu. Ya, kita sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Namun sebelum ditutup, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, apakah ada pertanyaan? Jika ada, boleh ya teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atau menuliskan di kolom komentar, ataupun kalau terakhir sebelum ditutup, Ibu punya quotes nih gitu ya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas, karena penyesalan bagi dia yang bermalas-malasan. Ingat, jangan malas, karena malas itu nanti penyesalannya di akhir gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jaga tubuh kalian masing-masing.